kupas-kupas yang setengahnya aja dulu nggak sih? Babak pertama. Ya, benar. Babak pertama. Kita pertama yang Guhonya bilang Annyeong cintaku. Yurang kan ngasih itu dah sih, foto dah. Iya. Suruh cari orang itu. Itu siapa sih? Kemungkinan sih Atau Guho bukan? ada sih. Ya yang Guho. Yang buat itu panci bukan? Bukan ya? Bukan ya? Bukan. Beda. Ngatain drakor, Ngatain aja gak gak sih? Episode kali ini kita akan bahas drakor lagi yang temanya tentang komedi-komedi, ada actionnya, terus ada sedikit misterinya juga. Nah, kali ini diperankan oleh aktor yang senior nih, dua orang senior, yaitu siapa Mel? Ada Park Min Young, Ada Park Hee-soo. dan Ju Jong Yu. Nah, judulnya itu adalah Confidence Wih, nanti di sini Queen. muncul. Ini udah masuk episode berapa nih Mel? udah mau jalan 8 sih ya. 8. Jadi kita kupas-kupas yang setengahnya aja dulu nggak sih? Babak pertama. Ya, Babak benar. pertama. Kita mulai dari mana nih, Kak? Sinopsis dulu dong. Oh ya, Mel. Terus dulu Mel. Ayo Mel, ini Meli nih. Plot singkatnya ini tentang 3 penipu yang jenius terus ngelakuin penipuan rumit, Kak. Oh. Tapi targetnya penjahat. Semua penjahat. Ini dia punya misi-misi tertentu gitu ya, dengan cara penipuan. Oke, ada tambahan lagi dari Kak Indah mungkin? Nah, terus selain itu ya, dia tuh juga setauku ya punya IQ yang tinggi banget Iya. sih. Oh, yang Bener. siapanya nih? Si Park Min Young. Yang Park Min Young. Yeon Yirang. Iya. Siapa? Yeon Yirang. Yeon Yirang. Yeon Yirang. Ya. Yirang. 165 itu terlalu Jenius. tinggi gak sih? Jenius, Kayak- iya. Kayak Namjoon berapa ya? Iya, Namjoon berapa sih? Tapi Namjoon kayaknya segituan gak sih? Apa 140-an? Ini kayaknya itu kan masuk Dia jenius. jenius juga kan. Jenius dia. Gak tau kalau orang-orang pintar tuh makannya apa ya kira-kira. Nasi. Tapi kan dengarnya kayak gak wajib ya kimchi nggak sih? Kimchi salah deh. Kimchi deh. Kimchi, ramen ya kan. Terus 3 orang penipuan melakukan aksi yang sedikit konyol ya. Tapi ada tegang-tegangnya juga nggak sih? Kalian merasa tegang nggak kalau nonton? Merasa tegang terus dibodoh-bodohin. Iya. bener. Kayak, kok ini? Oh, ini? Kok ini? Kok bisa? Ketipu terus nggak sih kita nonton tiap episodenya? Padahal kita udah tahu nih dia penipuan gitu kan. Ternyata tetap ada misi di dalam misi gitu ya. Dan uniknya itu di dalam mereka itu kan bertiga. Nggak apa ya, kayak nggak semuanya tuh tahu tentang rencananya gitu loh, jadi kayak natural aja nih penipuannya. Terutama Min Guho. Dia Yang tuh kayak paling kasihan muda. banget gak sih dia? Dia tuh kayak bagian penonton gak sih? Kasian banget sih. Penonton tapi ikut terlibat gitu. Dia kayak nggak pernah diajak yang ini ya, yang penting-penting dia nggak tahu. Karena gini, nanti ya karakternya nanti. Ya, itu sekelumit soal sinopsis ya. Terus ada yang mau kita kuak untuk pertama kali apa? Mau bahas apa dulu selain sinopsis? Pemeran udah ya. Adegan Adegan. yang lucu. Oke. Kamu atau Mel? Banyak ya. Ada di episode awal itu yang Yirang ikut penculikan dah, Kak. Nah, bawa narkoba atau apa gitu, terus Myung Guho tangannya mau dipotong, terus dia bilang, Terus dia gini ya? yang Yirang bilang yang jadi manis aja kan. Yunira. Jangan jari tengah kan kasihan nanti jangan dia. yang tengah. Jari manis Jadi manis aja. aja. Iya. Itu lucu sih. Terus So, kamu yang itu ya, adegan yang berkesan dengan kakak apa? aduh, itu lagi. Bentar, Banyak aku harus mikir lagi. Banyak sih adegan lucunya. Itu udah episode berapa ya? Yang ini
penipuan yang pernah main di ini loh, Onara. Oh, iya. baru ya. Tahu nggak apa ya? Kenapa tuh? Onara. Itu kan dia kecantikan ya. Ada gitu kampung yang itu tuh isinya orang kecantikan semua. Iya, itu unik juga sih, menurut aku juga kaget loh. Kampung malaikat dia bilang yo. Dan masa Onaranya nggak ngeh itu si Myung Gu Ho itu yang nipu mulu. Mukanya itu aja kayak baru dia inget, oh iya yang jenggot dia. Terus yang itu kemarin di Nggak kampung belajar dia. dari pengalaman. Iya, kocak itu. Tapi sadar nggak sih mukanya Guho tuh emang muka-muka harus dicurigai loh. Apa? Mukanya tuh memang nggak yang dibilang protagonis tuh, ada sih sisi protagonisnya, dibilang antagonis tuh ternyata enggak, kita ketipu. Tapi mukanya tuh yang bikin kita, nah mau ngapain lagi nih dia gitu. Nah. Oh iya. Muka-muka yang kayak mencurigakan gitu kan. Oh ya, ini sama kalau ini nih mereka lagi ada misi tuh. Lucunya tuh mereka ada nggak sih kontak antar satu sama lain? Gini, kayak emang nggak ada yang lihat ya kayak wah Ya itu kenapa harus kode-kode yang seterang beneran itu. Aku juga enggak sih waktu yang mereka tuh tegang-tegang banget nih, yang sama itu loh, apa sih namanya, yang punya uang 50 miliar won. Itu kan jelas banget ya pengusaha kodenya. itu, pengusaha iya yang kasus itu. Ya itu kan jelas kan kodenya kan. Kayak loh, masa nggak ada yang lihat sih. itu lucu. Ya, Tapi kan? itu modalnya besar. Apa? Modal penipuannya besar. Jo, karena kan targetnya ini nggak main-main Pengusaha. kan. Ya pesawat. Nah, Dewi, kalau aku adegan sebenarnya pas mereka beraksi di TKP itu tuh semuanya unik-unik ya. Mereka tuh punya cara yang kita tuh nggak bisa menebak. Oh, caranya kayak gini lagi dengan cara yang selalu baru gitu kan. Tapi aku fokus di awal ya, karena emang pas baru-baru nonton itu pertama selain adegan tuh aku fokus dengan ada kalimat yang dukun pertama kali ditipu itu. Dukunnya kan bilang memang begitulah kehidupan orang miskin, uang akan selalu lenyap di tangan orang miskin. Iya, Itu di mobil sih adegannya. iya, itu aku nggak tahu kenapa kayak ke-trigger sama kalimat itu ya. Terus kalau adegan aku suka yang emang lebay sih pembawaan ininya di awal, yang siapa sih namanya tuh Yun Yirang pakai handbok lah di judi, tempat judi yang segala diacungkan pedang, yang ketembak lah. Drama kan ya? Itu tuh terus sama yang Guhonya bilang Annyeong cintaku. Itu kan apa ya? Cuy banget. itu membekas sih, maksudnya kayak dia tuh lebay banget gitu loh, bertiga di situ manusianya. Penipuan yang membagongkan sih, tapi nggak main-main, aksinya nggak main-main. Iya. Taruhannya nyawa ya. Nyawa orang. Itu untuk adegan yang berkesan sih di sepanjang episode dari 1 sampai 6. Iya. Terus ini nggak sih, sadar juga nggak sih mereka tuh membayar orang untuk ikut di situ dah. Nggak main-main nggak sih kayak Besar, modalnya besar. Itu aku juga nggak Nyewa kepikiran. pesawat, nyewa itu tempat perjudian itu. Sama yang di pesawat kan juga nyewa Iya, orang-orangnya. relawannya. Aku nggak nyangka kalau itu juga orang bayaran. Kupikir emang yang Asli. penumpang asli kan. Terus kayak yang nggak masuk akal itu yang mereka turbulen itu loh. Harus buang-buangin nih koper-kopernya gitu, perasaan turbulen nggak segitunya amat lah. aku sempat terkecoh loh. Oh berarti turbulen gitu ya? Aku sumpah aku kayak oh dikurangin ya barang. Kalau aku ketipunya tuh di awal-awal yang ini, yang Guho kan nyamar jadi anak di luar nikah tuh. Ternyata dia ada berita dibunuh kan di Kamboja. Aku itu kaget. Loh, Itu menegangkan tapi Kak. Iya. Tatonya kan diperiksa tuh. waduh ini beneran nggak ya gitu, kayak ini gagal nggak sih? Iya gagal ini gitu. Ternyata ada rencana lain di balik rencana. Sama yang tangan itu juga aku ngerasa tertipu juga. Iya. Jangan jari tengah. Iya. Jadi manis. Itu aku tertipu juga sih. Emang keren, gokil ini drakor. Iya. Itu aksi-aksinya
yang memang sering absen untuk apa namanya misi lain itu sering Guho. Iya. Emang dia sering absen itu. Dia kan emang dari awal udah kayak nggak minat ya. Iya, mau mundurin diri kan. Kayak ngerasa nggak cocok gitu dengan dia tuh sebenarnya kayak nggak tega gitu loh mau nipu orang, kayak nggak sesuai dengan Jiwa kepribadian dia. Kayak tipe-tipe dia nih kayak anak INFJ gitu loh Kak, yang kayak feel terlalu nge-feeling gitu kan, terus nanti overthinking sendiri dia gitu. Ini bener gak sih yang kita lakuin gitu. Tapi dia kayaknya bukan introvert, dia lebih ke ENFJ. Iya, Extrovert dia. Makanya dia nggak cocok nih pekerjaannya dengan aku, tapi kalau dia dibodoh-bodohin gitu kan, jadi kebawa perasaan dia. Si James tuh yang pura-pura di rumah sakit. Iya. Kurang ajar banget. Itu kan dia ngerasa ini kan langsung balik tuh simpati dia kan. Aku harus ngambil semua setiap sen uangnya si siapa itu kan. Dia terpancing. Itulah jadinya kayak wah. Dia kalau dilihat tuh cocok nih karakternya tuh ENFJ. Iya. Nah, dia judging banget sama si Yong. Irang. Soalnya kalau Keren itu. si Yirangnya mau pakai yang kayak kurang senonoh gitu kan, dia pasti langsung ngomong gak sih? Dia suka gak sih? Kayaknya iya emang ada rasa dia. Itu kalau Yirang tuh kayaknya apa? Kayaknya Kalau dia misterius dia tuh. ENTP kayaknya. Girang. Dia tuh thinking banget soalnya anaknya, mikir. Girang. Iya. Girang. Kalau nggak ESTP dia ENTP karena dia selalu punya ide baru gitu. Dia thinking banget. Dia memang nggak setiap saat dia judging ya kayak si Guho. Guho. NTP. Dia dibanding dia judging, dia lebih baik mikir aku ngapain nih abis ini gitu kan. Dia terima aja lagi di judge kan sama si itu. Kalau si James James itu apa ya? Wah. Kamu apa Mel? INFP enggak tuh? Apa? INFP enggak? Iya. Dia sedikit introvert ya, dia kurang suka dengan penyamaran kan. Iya, mungkin INF-nya bisa diganti sih. INF atau INTP, INF. Tapi dia Aku lebih pemikir. ke ISFP Lebih ke kayaknya. S ya. ISFP karena dia tuh juga mendukung ISF, caranya iya, si Yirang untuk mencari ide gitu loh. Dia tuh nggak pernah kehabisan ide ya nggak sih? Jadi kayak ISFP kayaknya dia. Dia karena lebih lunak daripada si Yirangnya. Yirang kan dia thinking banget nih. Dia. Iya, Dak Mel. Ya kan? Ini juga dak si Mel. Si James tuh punya hubungan masalah bukan. Soalnya kayak Selalu menegangkan gitu. Hubungan masalah sama si ini kan Yirang Yirang, kan. Iya kan Mel? Kayak mana sih Mel? itu tuh kayaknya dia tuh pengawal Kak. Oh teori nih, Awal. ini kita ke teori berarti. Oh ini maaf. Jangan ya. Oh gimana? Nanti Masuk kasih kemana nih? maksud Ya mana kan? nih? Tapi dari 3 karakter Nanti deh, Mel. ini, kamu suka yang mana Mel? Yang karakter utama yang 3 ini kamu ke mana nih? Lebih ke mana? Jadi Irang. Menyerang enggak kakak yang mana? Aduh. Aku jujur James. Ya, Tapi capek jadi James. Nyamar terus Kak. kayak mana ya? Satu kasus tuh nyamar bisa 2 kali. Iya. Tapi dia tuh keren loh, maksudnya Iya. kayak dia tuh eksekusi di akhir. Dewi, Akhir rencananya tuh bakal gong kalau James tuh udah keluar gitu kan. Iya. Karena menurut aku lebih capek jadi Guho. Banyak tahunya. Makanya aku nggak pilih dia. Aku pilih James. Banyak gak taunya soalnya. Banyak Bengongnya ini ya banyak. udahlah. Dia orang lapangan aja, dia yang penting apa kata Yirang ya udah aku lakuin gitu. Terus James tuh juga ini lucu. Apa? James tuh juga ada tuh di olo-oloin apa ya bahasa olo-oloin tuh ya? Dibilang tua kan? Tapi dia tuh Tapi emang paling tua kan? Emang tua tapi sih dia nggak dia nyadar diri. pesona dia tuh mateng banget loh. Iya, wow. Ganteng banget dia kalau udah nyamar tuh ganteng banget ya Mel. Nah, kakak nonton nggak episode Bentuk yang sugar dia daddy. sama Lee Kyung Oh, yang lukisan dia jadi kakek itu. Nah Aku itu nonton dia juga. make up Jadi tuh sampai kakek. berjam-jam. Oh iya itu ininya yang aslinya ya aslinya. wawancaranya. kalau yang
ini yang dia kan walaupun ngedumel tapi tetap dilakuin kan. Yang pas dia jadi dukun di perjudian kan dia juga bete kan, penyamaran apa macam ini kata dia. Ini menyebalkan, merumitkan gitu kan gitu dia, tapi dia tetap ngelakuin. Tiba-tiba jadi polisi abis itu. Iya. Bentuknya kayak sugar daddy banget ya. Jeder lah, ya derah. Tiba-tiba banget ya pistolnya muncul gitu ya. Tapi keren emang dia tuh. Terus ada juga nih dia tuh deh si James yang dapet banget pas dia jadi ajudannya Dewan kalau nggak salah. Anggota Dewan kan dia tuh dilempar telur tuh. diceplokin. Iya kan? Aku pas dia bilang gini ya Visual sama bapak Jokowi. tuh. Sama bapak itu dia bilang kan, dia duduk nih. Bapak tuh marah-marahin dia kan. Langsung dia berdiri. Enggak, bukan kamu yang memberhentikan aku, saya mundurin diri. Oh, Dia dor. Bagus Bagus sih. Dia tuh mau badass tapi lebih ke slay. Terus habis itu dia keluar pusing juga kan, kok ini tidurin gitu. Itu yang itu tuh di episode berapa ya kak? Yang dia nyamar jadi anggota dewan itu. Aduh, itu udah kayaknya 6. mengulik tentang Gilang 78 ya. nggak? Mau di akhir. 6, 7, 8 kita 6. Kayaknya. Mau akhir-akhir gitu. Iya. Itu flashback. Ya flashback benar. Kenapa aku menyorot ke James? Karena James itu sebelumnya dia tuh main di drakor sebagai villain. Oh. Dia di mainan itu dia jadi mujin kan, bandar narkoba gitu sama si Han So Hee. Nah di situ dia aktingnya keren parah, cuy. Pol-polan dia di situ. Ganteng banget walaupun dia jahat tuh kayak kita ke-trigger dengan visualnya. Nah di sini itu juga kan dia tuh sebenarnya agak kurang cocok membagongkan gitu ya. Tapi cocok-cocok aja ternyata dengan karakter yang diimbangi sama Guho yang 0 itu. Guho kosong banget tapi ada lah ininya, perannya dia gitu. Ya nggak nyangka juga sih kalau si Park Hae Sun itu dia bisa ngambil peran yang sekomedi ini kan. Sebelumnya dia belum pernah nih dia main yang kayak komedi banget kayak gini. Tapi trailer terus. Apa? Trailer. Ya itu action thriller terus laga yang memang Aksi. gelut-gelutan gitu. Nah itu makanya di sini tuh memang ngagetin sih peran dia. Kalau Park Min Young kan emang udah basicnya lah komedi kan. Di Ratu lah dah. Ratu komedi dia Marry My Husband. Iya. Yang sama Song Kang tuh juga masih namanya Sekretari Love and Kim. Secret. Sekretaris Kim. What's wrong with Sekretaris Kim? Sekretari Kim. Emang udah basicnya lah dia komedi romance gitu kan. Kalau si Jong Hyuk ini dia juga kan baru main di Time Pass tuh sama Jung Ji Hyun kan. Di situ dia jadi bodyguard, muka-muka yang memang dia yang dipercaya banget gitu loh Mel, yang kayak sigap megang pistol terus nanti ngelindungin si bosnya kalau ada serangan-serangan gitu kan. Di sini dia konyol banget. Tapi emang muka-muka dia tuh muka-muka yang mencurigakan. Dari Dia diem aja udah lucu kan mukanya, nggak ngelawak. Jauh gitu. tapi dia waktu berubah jadi cewek itu mencantik. Iya. Kurang Iya ajar. tuh. Cantik Nian dia. Cantik Nian, emang dia bener. cantik. Bener kata Yun Yirang, kamu bisa diandalkan. Aku kira mau ngapain? Cantik banget. Tapi itu akhirnya dia dibilang dari rumah sakit gak sih kak? Iya. Tapi emang muka dia tuh multifungsi nggak sih si Jong Hyuk itu? Mukanya tirus jadi cewek. Iya cantik, betul. Bukan muka yang ganteng. nggak kayak yang laki gitu loh, laki banget gitu. Tapi makanya dia bisa kayak berdandan sebagai cewek ya. Ternyata cantik juga dia. Ih, cantik deh, beneran. Pakai hati. Jong Hyuk. Tapi sejujurnya premis ini yang dia kayak action penipuan terus ada misterinya gitu itu mirip dengan drakor The Player sebelumnya. Dia penipuan juga. The Player yang garapan dari OCN sama TVN. Dia ada season 2-nya. Mirip banget dengan ini. Dia satu kelompok tuh ada 3 orang terus nambah jadi 4 orang. Dia kayak bedanya kalau di sini komedinya lebih dapat kan. Dan memang pertarungannya orang-orang yang bukan hukum gitu kan, yang tidak bisa dijerat sama hukum gitu. Orang-orang atas gitu. Kalau di The Player itu dia
ada misi tersembunyinya dari mereka bertiga, kenapa mereka jadi seorang penipu. Mereka tuh awalnya tuh orangnya random, kayak penjahat kecil gitu yang udah pasti kena skandal tapi lulus ini penjara gitu kan. Jadi bedanya juga tuh kalau di The Player dia karena cowok-cowok ya, misinya tuh lebih terasa actionnya, gelutnya gitu, memang ada ininya laganya. Kalau di sini kan emang kebutuhan aja, kalau ada laga ya si Hesumnya maju kan. Kalau Buho kan nggak pinter banget, gelut. Nggak bisa dia. Nah kalau di The Player tuh dia ada ininya, peretasnya, ahli ngeretas, terus ahli memang yang dia 1000 aja gitu, kayak Minyong, kayak si Hirangnya gitu. Memang agak mirip nih dengan si The Player itu jenisnya, tapi beda sih. Yang bisa ngeretas James nggak sih? Iya, James. Ya kalau di sini kan Jamesnya tuh dia serba bisa banget kan. Walaupun si Hirang itu 1000 aja. Kalau James itu dia serba bisa. Nah kalau Buho tuh ya yang penting Dia Laju lah. dulu sih. Iya. gak ada dia nggak lengkap nih, nggak bisa nih ada dia nih gitu. Gitu. Jadi bagus sih ini drakornya. Berapa episode nih Mel? 12. 12 ya. Ini layak untuk di weekend ya kan? Weekend. Di akhir pekan kita yang penat. Ya yang penat-penat ini, terus dia tuh menegangkan kalau lagi mengerjakan misi. Itu sih. Ya banyak plot twistnya, tapi kita berusaha untuk ini selamatkan. Iya aku kayak ini selamatkan. Ya apa ya, adegannya tuh banyak tegangnya gitu loh, yang di pesawat itu ya segala terjun bebas lah. Yang apa lah, yang mau dipotong jarinya, itu banyak banget. Terus yang di rumah adegan-adegan sakit itu juga. yang mengancam nyawa. Iya. Tapi dari sini aku juga belajar sih, Mel Deo. Kayak dari posisi pemikirannya Yirang dulu ya. Dari Yirang tuh kayak belajar. Ternyata kita harus membuat strategi itu, plannya tuh banyak banget. Pun kalau misalnya nggak terjadi strategi ini, sebelum dia mau buat strategi itu, dia kayak apa yang harus aku persiapkan untuk masuk ke misi ini ya. Dia kan bahkan kan belajar ini ya, terjun payung. Siapa tahu kan suatu saat mungkin dia yang memang terjun, mungkin dia bisa untuk terjun kan. Oh iya ya, kataku bukan sekonyong-konyong tiba-tiba misi aja nih lu jatuh ya udah metong kayak gitu kan. Sama kayak strategi dia itu, kalau misalnya tidak bisa strategi A, B. Kalau B juga nggak C. Kayak malah lagi D kayak. Nah, itu mirip dengan The Player, dia juga kayak gitu Kak. Jadi taktiknya itu ini incarannya misalnya kayak politikus kan, dia sebulan itu full kayak latihan. Padahal untuk ini cuman Persiapan untuk nipu gitu kan, tapi kan hasilnya sebanding nih dengan persiapannya gitu. Kalau aku lebih ke notice ini, persiapan Yirang itu dia memahami psikologi penjahat. Nah, iya. Jadi dia tahu nih cara berpikirnya si penjahat ini kayak mana, cara berpikirnya si bapak ini nih, dia nih orang-orang yang licik gitu kan. Jadi dia memahami psikologinya. Makanya dia gampang untuk melaksanakan misinya itu dengan cara psikologinya itu dia mainin. Dia tahu cara mengambil perhatian. Bahkan dia bisa membaca kan. Kalau orang-orang seperti yang Bapak 50 miliar won itu, kan, orang-orang seperti dia itu tuh dibutuhkan keyakinan dulu nih, ini orang bisa dipercaya enggak gitu, karena dia lebih cerdas daripada kita udah jelas nih bisa ngelawan dari itu sisi beresikonya nggak sih Kak, yang kasus yang itu Bapak 50 itu dia kan belajar dulu deh tuh jadi pramugari. Banyak nian kan. Banyak nian dia tuh. Nah itu prepare-nya memang membutuhkan waktu yang sangat lama kan. Iya. Akhirnya tapi sebanding dengan apa yang mereka dapatkan 50 miliar won gitu. Terus dari Buho juga belajar tulus ya. Tulisan orang tuh nggak bisa diukur segimana gitu. Dia tulus banget anaknya. Perlu sih Buho jangan dikeluarin. Jadi si Yirang tadi kan kata Meli kan IQ-nya 165. Itu menggambarkan sih, maksudnya kayak dedikasi dia sebagai seorang penipu, bahkan temannya aja tertipu kan. Berarti kan memang layak dia dengan IQ dia yang 165 itu. Layak banget. Temannya sendiri aja tertipu gitu, kayak dia aja bahkan kayaknya udah nggak bisa bedain tuh si Buho. Ini kapan dia jujur, kapan dia bohong. Ini gimana sih dia ini sebenarnya? Maka yang sampai di titik akhir udah final nih, udah closing penipuannya,
yang bapak 50 miliar won itu kan ternyata anak buahnya dari James. Iya. Dan datang ke rumah lo. Ini kan orang yang kemarin. Lo kenapa kamu kesini? Ya dia terbengong nggak sih? Itu tapi aku salut dia nggak ini ya, walaupun sakit hati dia cepat nih maafinnya. Iya. Bukan tipe yang pendendam gitu. Ya dia tipe-tipe yang ya udahlah, yang penting misinya juga udah terselesaikan, aku dapat duit juga gitu kan. Yang penting juga Yiran nggak kenapa-kenapa gitu kan. Pikiran dia itu nomor satu itu Yiran. Yiran Gitu, mulu. itu. Dia pemaaf banget sih orangnya, walaupun udah dibohongin, kayak dianggap ya kayak remeh juga sih. Dia tuh sebenarnya dia sadar keberadaan dia tuh remeh kan, tapi ya udahlah ya, itu pelengkap penderita aja dia tuh. Nah, 3 orang ini kan ternyata ketemunya beda-beda, Kak. Cara ketemunya. Cara ketemunya beda-beda. Masa lalu itu kayak ada yang misterius gitu. Kamu notice ke siapanya nih? Ke Guho. Oh, kirain kamu Guho ngomong sama James. Yirang. Oh, Kayaknya Yirang itu pernah ketemu pas di masa kecil sama Guho. Yang dari Kayaknya. foto dak sih Mel? Iya. Iya kan? Ada tuh fotonya dia sama cowok. Iya, Bapak-bapak sama dia. gitu. Tuh. Kalau sama James kan udah itu dah sih. pas Pengawal, gedenya. Ya. Oh, Jamesnya tuh ternyata pengawalnya gitu ya dulunya. Iya, Pengawal Yirang. Pengawal Yirang. Menurut kamu Girang tuh suka nggak sih sama Guru? Atau gimana? Menurut kami dia kayak cuman simpati sih, Kak. Kayak dia perlu tahu Guho itu kenapa masa lalunya kenapa. Dia cuman kan nganggep adik gitu ya. Iya, karena lebih kecil kan ya. Ya, kecil lah. Guru. Tapi Guru tuh seterang benderang itu loh dia. Ya nggak Sukanya sih? kan. Ini dak sih Guho. Nah, tunggu. Guho itu ketemunya juga tuh lucu. Kayak megang apa sih Mel? Oh iya, iya. Yang di Itu bandara kan? penyambutan itu. Di bandara. Nyambut orang gitu. Terus aku juga bingung ya, kayak Kecil lagi nih. sama James sama Yira kan gini kiset. Terus dia turun nggak sih? Mungkin emang dari dulu ya Mel ya, dia tuh dicari dak sih Iya. siapa. Terus direkrut. Aku juga nggak tahu merekrutnya tuh kayak mana gitu. Oh iya. Kayak mana? Kayaknya itu pertemuan versi Guho, Kak. Kalau Irang itu kayaknya ketemunya pas waktu Masa kecil. kayak selewatan gitu. Iya, iya. Masa kecil gitu. Girang itu yang pas kecilnya dia ketemu bapak-bapak jahat itu nggak sih? Iya. Dia tuh sebenarnya kayak Itu- enak juga ya jadi Girang. Dia anak Kongo kan? Iya. Dia tuh itu Dia perlu cerdas. dikuak juga nggak sih Mister? Iya. Kenapa dia tuh? Kenapa dia diculik? Itu yang nyulik juga ajudannya. Tapi masih ada bosnya kan? Ajudan ketua Iya, ajudannya ketua dah sih? ajudan. Ketua ajudannya. Ada juga ya ketua ajudan. Iya. Jadi James itu apa ya? James itu kayak Pengawal. pengawal. Terus Ah. di atas James ada lagi. Ajudan. Gitu. iya, si bapak itu Ke si tangan bapak kanan itu gitu ada ya. lagi. Nah, yang dari lukisan Iya. kemungkinan ya yang punya lukisan itu yang dari siapa yang pelukis tuh Mel? Lee Kyung. Ya, yang Ini reuninya sangat kocak ini. yang Tapi dia tuh punya ini. Aduh, enggak jadi maksudnya. Yang waktu CCTV dipasang ke itu kan. Oh. Sumpah. Iya. Apa sih kata aku? Mas-mas kencana. Tapi dia 2 kali dah sih ditipu. Iya. Di Marry My Husband ditipu. Di sini ditipu lagi. Ini kan beda ya, Mary Beda Husband dia judul. menuai ininya ya. Menuai hasilnya. Dia kan orang-orang pada tahlilan nggak sih gara-gara dia meninggal. Nah di sini kan dia lebih konyol aja. Memang reuni yang sangat kocak sih orang dua ini. Enggak benar. Itu berarti ini kita masuk ke teori nih. Iya, Iya. langsung aja nggak sih teori yang Kalau ya itu kan tadi Kak Yunda tuh bisa dilanjutin jadi teori. Oke, jadi gini. Udah serem banget ya. Kan serius sekali bahas teori ini. Kan ada lukisan nggak sih Mel? Nah, lukisannya itu si Yirang tuh ketemu pas lagi jalani misi ke si pelukis yang terkenal. Iya, Lee Kyung itu tadi. Apa ya dia sebutannya nama terkenal ya? Apa sih? Tuan terkenal. Tuan terkenal itu. Dia ngelihat loh, kok ini ada lukisan yang waktu dia diculik. Kata dia kan,
Nah pas aku kira itu nggak bakal ketahuan Mel yang topeng, ternyata pas udah agak di ending akhir itu terungkap ternyata yang bertopeng itu si bapak ketua ajudan. Kataku kok semudah ini ketahuan, ini ada apa ya? Oh berarti udah ketemu dong siapa yang yang nyulik sama yang anu lukisan. Ternyata belum, pas di akhir oh, kok Irang nih masih nyari ya kataku. Berarti dia nih masih nyari siapa di atasnya. Kemungkinan gini gak sih, kita nggak tahu kan orang tuanya Irang. Kan orang tua Irang juga katanya IQ-nya juga tinggi, bapaknya. Kalau nggak salah di episode berapa tuh ya, dia memang punya genetik, katanya IQ yang tinggi itu dari genetik orang tuanya juga. Setauku ya, seingatku di episode berapa itu. Terus dibilang juga di situ kemungkinan, kita nggak tahu kan, kemungkinan siapa tahu ada yang mau menjerumuskan bapaknya. Kita nggak tahu, ada kemungkinan lain atau bapaknya sendiri pun mungkin, kita nggak tahu kan. Aku juga soalnya ini keluarganya agak hektik gitu, aku nggak tahu ya, maksudnya kita nggak ngerti apa yang di belakang. Siapa tahu mungkin bapaknya juga punya, karena saking pinternya dia ingin menciptakan permainan sendiri. Iya Nggak sih sama anaknya, kita juga nggak tahu kan. Nggak tahu sih, aku sotoy aja. Mungkin IQ-ku juga nggak tahu, nggak sampai 165. Iya nih, kita perlu ngetes ya. Kita tes ya. Teori itu rumit ya, tapi mencakup beberapa ini jadinya penjabaran. Kalau kamu apa Mel? Itu kami masih misterius soalnya Irang sama James itu kayak sayang nianda sama Irang. Nah James kan udah tahu tuh ketua apa tadi pengawalnya. Ketua ajudan. Kemungkinan James itu juga tahu dah sih otak di balik penculikan itu. Penculikan ya. Sementara dia kayak nggak mau ngasih tahu karena ya udahlah yang berlalu biar berlalu aja. Dia maunya yang menikmati sekarang aja, karena Irang juga udah baik-baik aja kan. Ditambah itu satu lagi, pas pertemuan kedua kali Irang yang nawarin James kerja sama itu, Irang kan ngasih itu dah sih foto dah. Iya. Suruh cari orang itu siapa sih? Kemungkinan sih atau bukan sih? Ya yang Guho. Soalnya Mel ada ini waktu di sofa itu yang ada bapak yang besar itu yang kata Dewi yang bantuin di pesawat ya. Itu datang. Terus Guho bukan, Yirang sama si James itu kan menyendiri. Sebaik apa katanya, sebaiknya kita kasih tahu atau kapan dia bisa kita kasih tahu gitu gak sih? Guhonya Dewi, Guhonya sendiri tuh. Ya kan, lagi happy yang harus dipecah, yang penuh misteri itu Guhonya kan. Iya. Ya kita tuh nggak tahu Guho ini gimana. Jadi kalau dari si Irangnya ini, dia kan membuat ini loh kayak aliansi penipuan ini. Sebenarnya ini teorinya tuh dia mau membalaskan dendam terhadap penculiknya dia. Walaupun itu memang bapaknya, yaudah dia akan mengambil permainan dari bapaknya. Dia akan bertarung untuk membuktikan kayak kamu dengan aku tuh mana yang lebih ini kan hebat gitu loh. Atau enggak takutnya nih nanti itu ada plot twist yang kayak villain tersembunyi. Nah, tapi aku lebih nyorot ke James-nya. Nanti James Soalnya tuh kita nggak tahu ya kan, si James ini kan seenggaknya dia lebih banyak tahu daripada si Hiram. Takutnya nih nanti Jamesnya tuh kayak dia mau nebus kesalahannya si dia di masa lalu gitu kan terhadap si Hiram itu. Terus nanti dia menutupi sesuatu yang kalau nanti Hiram tahu itu akan membuat perpecahan di antara mereka, di antara James sama Hiram gitu loh. Karena kan James nih kadang-kadang juga sisinya misterius kan, kadang misterius, kadang itu kayak humor gitu. Kita nggak tahu, dia tuh mungkin tahu semuanya nih tentang apa yang dicari Yirang selama ini, tapi dia nggak mau ngomong aja. Antara dia pengen Yirang tahu sendiri atau memang dia udah nggak mau mengungkit masa lalu itu, karena kan itu kayak menurut dia ya udahlah, itu kan nggak enak ya masa-masa itu juga aku lagi di posisi yang tidak bisa berpihak ke Yirang gitu mungkin kan, atau malah ternyata James itu adalah mata-mata. Nggak tahu loh kita ya kan, karena kan dia yang megang tentang kehidupannya Yirang nih, dia yang tahu soal penculikan itu ya, kayak masa kecil pasti dia tahu nggak sih foto yang ditunjukin Yirang itu, kayaknya dia tahu sih. Dia tahu kayaknya.
soalnya dia tuh kayak juga terlihat banyak tahu tentang guru Terus juga. itu ruangan rahasia yang hilang itu cuma Yang yang dia- hilang yang tahu. Iya. yang rokok Iya kan? tuh ya yang rokok apa Enggak, sih? bukan ruangan rahasia. Yang ada Oh. benang merah. Heeh. Ya itu juga kan itu kayak tempat dia merencanakan pembalasan dendam yang sesungguhnya. Iya. Yirang punya dirinya sendiri, strategi sendiri. Terus ke James, mereka berdua punya sendiri dan James ada sendiri juga. Terus Terus nggak punya apa-apa tuh guru. oh, dia tuh nggak tahu. Cuman gini nggak sih, kemungkinan itu yang aku lupa. Apakah itu bapaknya Yirang yang di dalam foto yang bapak-bapak itu kan ada nggak sih bapak sama anak? Aku tuh masih mengingat-ingat itu bapaknya Yirang bukannya bentuknya gitu. Atau siapa tahu itu adiknya ibu. Wajah bapaknya tuh Nah itu jarang ditunjukin enggak sih? Aku pernah sih. Ada sekali kayaknya pernah sekali yang pas di tempat bermain. Heeh. Tapi kok mirip gak sih? Ini bapaknya Gira kan bukan ya kataku? Atau mungkin ada adik lagi yang lain? Nggak tahu. Iya dah, dia anak tunggal kah? Betul. Takutnya tuh ini juga itu kan masing-masing backstory dari 3 orang ini ternyata tuh belum terungkap semuanya kan. Dan takutnya ada tokoh yang ternyata dari awal tuh udah ditampilin kalau dia villain, kita nggak sadar aja. Siapa ya? Ya kan, kayaknya genre-genre kayak gini tuh pasti villainnya tuh juga serius Iya. walaupun komedi, Heeh. nggak main-main ini. Tapi itu Siapa pas ya? waktu Jadi mikir lagi aku. di wawancara press conference itu Pak Min Hyun bilang katanya 3 penipu ini berdasarkan trauma. Trauma masa kan? kecil. Nah itu dia. Itu jadi dia tuh mau balas trauma atau mau nyari orang penyebabnya atau apa? Tiga-tiganya Mel. Iya, Iya, dia bilangnya masing-masing karakternya tuh punya berangkat dari trauma. rasa trauma. Makanya mereka makanya bersatu gitu. Cocok. Sementara Betul. yang baru kita tahu Yirang ya. Iya. James Itu kita ini- belum tahu. ini sisi yang mirip dengan The Player tadi Mel. Kalau The Player itu dia punya misi balas dendam sendiri juga gitu loh. Kalau ini kan berangkat dari rasa trauma. Kalau di The Player itu dia balas dendam karena yang satu dia bapaknya meninggal dengan cara tidak adil. Yang satunya kayak keluarganya lah diasingkan gitu dan dia tuh belum ketemu gitu. Pokoknya banyak lah ininya masalah keluarga gitu. Jadi dia tuh mau mencari pelaku yang membuat dia udah kayak gitu. Gitu. Terus ada yang dia difitnah bapaknya. The Player itu ngasih donasi juga dah Pak. Iya. Oh mirip berarti ya, memang mirip banget. Duit bahkan ya mereka itu kalau di Irang itu kan duitnya masih dinikmati kan. Heeh. Kalau di The Player ini duitnya tuh benar-benar yang dikasih ke panti asuhan, memang didonasiin semua. Mereka tuh cuma ngambil secukupnya untuk hidup selanjutnya gitu loh. Bentar deh, apa The Player ya? Aku kayaknya pernah nonton The deh. Player. The Player. The Player. Hidupnya tuh nggak yang kaya-kaya banget gitu Mel. Bahkan tuh rumahnya basement di bawah tanah. Oh, emang beda tingkatan itu. Mm-mm. Kalau di ini kan emang Elit ya. lain gitu. Enggak kayaknya belum Memang nonton. dari segi ininya premisnya memang agak sama penipuan kan. Belum nonton. Kayaknya villainnya ini nih kayaknya kalau dari Confident Queen ini juga harus tokoh yang menonjol. Tapi memang dia udah berkeliaran aja dari episode 1 sampai episode 6 Siapa? kitanya yang nggak sadar gitu. Atau yang dukun itu bakalan balik lagi. Si dukun. Si dukun yang dibilang Guho cinta pertamanya. Cinta full. Sumpah, itu Sama tiga cinta. Kalau dilihat-lihat dia cantik kok ya. Iya. siapa Guho? Si dukunnya. Iya, sama ibu-ibu itu. Ibu ini, Sopo iki namanya. Terusnya tuh Ih, lupa lagi namanya siapa? Nggak ada gini sejauh ini cameo yang udah dihadirin siapa aja selain Lee Kyun. Oh Nara. Oh ya Nara ya. Nah, Terus dia. yang pertama pokoknya penjahatnya tuh Dukun itu juga cameo juga nggak sih? Iya, cameo. Sama bapak-bapak yang 50 miliar Iya. won itu. kasihan bapak tuh sambil lompat. Iya udah kegurun. Isinya Uang kertas. Setiap misi ada cameo-nya. Iya, iya. Dia tuh udah lebih bilang aduh ini dia anak-anakku yang kucari gitu kan. Aku puas sih, tapi aku puas banget sih. Aku puas banget liatnya. Tapi bapak itu artinya bagus banget gak sih? Sebagai ini villain gile dia tuh. Ngeselin banget lagi. Garang. Oh di episode itu tuh 2 cameo-nya. Yang satunya yang mau motong jari. Itu cameo juga. Iya. tuh. Oh, bapak itu ya, itu sering banget ya Iya. tampil di ini. Bongsik nama aslinya Bongsik. Oh, Bongsik. Ya ini ya, Bongsik. Itu kalau Itu bukannya yang di Bon Appetit bukan ya? yang apa? Yang jadi
yang buat itu panci bukan ya? Bukan ya? Bukan. Beda dah. Beda orang ya? Beda orang, Mel, beda orang. Nanti kita taruh sini lah ya. Iya. Ini asli. Ini aku buat panci. Ini membuat panci di Bon Appetit. Beda Mel. Bapaknya itu siapa sih? Siapa Iya, kak? lupa lagi. Nggak notice aku. Wajahnya Aku kayak ingat. mana? Mau Aku cari. ingat. Tiba-tiba Pokoknya banget gede. inget Cari Bon dulu. Appetit Mau ya. Oh, cari dulu. Ya cari dulu ya. Oh ini kayak aku Cari yang dulu. notice Syahroni kemarin ya. Ini beda. Tapi bukan kamu doang loh yang notice. Banyak Sama juga Bon. yang notice. Iya. Ternyata ada orang lain lagi kan Iya, bener, guys. yang notice kalau dia tuh mirip Syahroni. Iya, emang mirip sih pas aku comparein kan foto. Iya mirip gue. Kok aku nggak Enggak, aku sadar? tuh ininya kak apa kumisnya itu tuh kayak khas banget di Indonesia kan Syahroni Oh, nggak sih yang bukan kayak gitu. bukan di Bon Appetit. Ini bapak yang ada di Nine Puzzle. Oh, Yang polisi yang selalu dicurigai Iya, orang-orang. polisi ini. Oh, Bapak ini. ini ya guys. Ini beda kan? Ini dia. Nanti Bon Appetit di sini. Ngawur. Nah, apa nih adegan yang sangat ditunggu-tunggu di episode selanjutnya? Dari Mary dulu lah. Paruh kedua ya berarti. Iya, paruh kedua. Kayaknya kami nungguin penipuan apa lagi nih, yang rumit lagi, yang menegangkan. Terus kameonya sih. Penasaran. Ya. Oh iya Siapa dah. Tapi ada sih? bocoran nggak? Nah, Tadi Ya. kami ngintip di IG-nya kayaknya Pak Min Young itu bakalan pakai wig putih. oke, terus Kayak nenek-nenek. Nah, itu. Oh, ada apa? Misi Kayak terakhir di episode 6 tuh ada nggak sih dikasih tahu mereka bakal next misi ada nggak? Nggak ada ya. aduh, ada lagi kemarin aku lupa lagi. Ada Ada. Dia ada nggak sih preview ininya kan Iya, untuk ada. episode Ah, 7 ya. ada. Dulu lupa, ada. Berarti nextnya nanti dia di episode selanjutnya pakai wig putih gitu ya. Iya, episode 9 kayaknya. Ih, lupa. Kalau kakak nungguin apa kak? Sebenarnya aku tuh nungguin sebenarnya Guhonnya ada apa dengan Yirang dan James ini. Karena dari muka aku cukup ini sih agak gimana gitu pas si Guho itu kan asik-asik tuh apa ya dia olahraga. Si James sama Yirangnya mukanya serius banget. Aku kayak ini ada apa ya? Aku Ya kan, agak gue tuh ketakutan. kayak manusia bodoh amat lah, serah kau lah mau ngapain. Berarti aku seneng. Iya itu. Dia juga udah peduli dah sih asal usulnya dari mana. Karena dia fokusnya dengan ini loh, dengan yang anak-anak itu, yang masa sekarang lah yang dia prioritaskan gitu kan. Ya duit yang dia dapat juga kan untuk ini kan donasi dia yang anak-anak itu sih. Anak-anak pinggir pantai itu dah sih. Iya. Terus sama itu anaknya pemilik toko itu Toko kan, lontong tuh ya. kan ibunya bilang mau dak sama itu. Iya. Kan kicik itu. Iya. Kalau aku nunggu adegan yang kayak pada akhirnya tuh nanti mereka bakal mengakhiri nggak penipuan ini atau sampai ending mereka bakal tetap menipu gitu. Karena kan kayaknya kayaknya mereka tuh nanti ada fase di mana udah kita tuh udah selesai nih gitu. Nah mereka pasti bakal kayak mikirnya tuh melewatin batasan tugas polisi gitu loh, jadinya kayaknya mereka mungkin ada nggak ya nanti di endingnya tuh bakal udahan jadi penipu terus mereka menjalani hidup selayaknya orang-orang aja gitu, terus kayak mungkin misinya udah selesai, balas dendam udah selesai gitu, atau pada akhirnya ya balas dendam juga buat apa gitu kan, tapi dia membantu banyak orang. Itu sih yang aku tunggu, kayak mana nanti endingnya tuh mereka bakal tetap menipu atau udah nih mereka ngapain gitu. Kayak di Taxi Driver ya pernah sempat ini kan udahan, ya nggak sih? Walaupun pada akhirnya balik lagi. Balik lagi kayak gitu. Tuh yang ditunggu-tunggu. Ya. Tapi James hot jadi banget ya. James boleh banget. Gile. Oke, Sun. Umur berapa sih James? Bapak James si 40-an. 40-an kayaknya. Oh, masih 40. Terus Overcook. overcook no ya. Terus matang aja. Kematangan. Ya itu kira-kira ya serangkaian dari The Core Confidence Queen yang tayangnya hari apa Mel? Sabtu Minggu. Oh iya, Kak, Confidence Queen ini sempat
ganti jam tayang Dari jam berapa nih? dari jam 21 ke jam 22. Itu karena dia ngehindarin buat apetit supaya tidak saingan. Iya benar. Biar nggak ini ya tumburan pas ini ya. Sekarang tayangnya jam berapa? Jam 22 Jam 22. Nontonnya di Prime Video. Ya guys, Confident Queen selain Park Min Young, kalian juga harus nonton karena ini premisnya tuh sangat-sangat unik, menghibur dan banyak hal-hal baru yang kita tahu gitu kan. Ternyata di dunia penipuan juga tuh butuh kecerdasan IQ 165 nih Iya, gitu, benar. gak sepanjang-panjang nipu. Nah kayaknya udah ya pembahasan kita tentang drakor Confident Queen. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan bye. Ngotain drakor, Ngotain aja nggak sih? Annyeong.